bahwa sholat ini menjadi penting untuk kita bahas, selain karena menjadi aspek ritual kewajiban yang kita tunaikan dalam sehari, juga sholat disebutkan oleh Al-Quran akan membawa dampak-dampak positif dalam kehidupan jika itu benar ditunaikan. Kita telah bahas dalam pertemuan yang lalu bahwa seseorang yang benar menunaikan sholat sesuai tuntunan Al-Quran, petunjuk Rasulullah SAW, maka ia akan diberikan 5 keutamaan dalam kehidupan yang tidak akan pernah didapati oleh orang yang tidak sholat atau orang yang sholat tapi sholatnya tidak seperti diinginkan oleh Al-Quran, tidak seperti dituntun oleh Nabi SAW. Kita telah bahas ini dan kita coba tegaskan lagi dengan ritme yang sangat cepat kelima ini, sekaligus menjadi evaluasi bagi pertemuan kita di pagi ini, apakah sekiranya sholat kita sudah benar ditunaikan atau belum hingga pagi ini. Yang pertama, kata Al-Quran, bila seseorang benar menunaikan sholatnya, maka seharusnya sholat yang ia lakukan bisa berdampak pada kepribadian dirinya yang bisa berubah menjadi orang baik. Disingkat ya, seorang yang sholat pasti menjadi orang baik. Ya. Jadi jika ada seseorang menunaikan sholat dalam kehidupannya, tapi sholat yang ditunaikan belum berdampak kebaikan bagi dirinya, maka ada sesuatu yang belum tepat dalam cara ia menunaikan sholat. Ini tercantum dalam Quran surah 29 Al-Ankabut ayat 25. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh, sholat yang ditunaikan dengan baik itu pasti akan berdampak pada pelakunya terbebas dari 2 sumber keburukan. Jadi jika ada seseorang, mohon maaf, dalam hidupnya berbuat hal yang tidak baik, itu sumbernya hanya 2. Tidak ada yang ketiga. Ya. Kalau tidak fahsya, keburukan yang bersumber dari syahwat, kata-kata yang kotor, jorok, pandangan yang tidak tepat, ya, pendengaran yang tidak baik, pornografi, porno aksi, LGBT, itu fahsya. Jadi mustahil ada orang sholat, lisannya bisa kotor, pandangannya tidak baik, itu mustahil. Ya. Jadi kalau ada di antara kita, dimanapun Anda berada, dalam kesehariannya terlihat sholat, tapi hal-hal tadi masih terjadi dalam hidup, itu ada yang keliru dalam sholatnya. Termasuk mungkar. Mungkar adalah keburukan yang diingkari oleh hati, sumbernya dari nafsu perut dan akal. Mencuri itu mungkar, berdusta itu mungkar, korupsi itu mungkar. Jadi mustahil ada orang sholat yang masih bisa berdusta. Mustahil ada orang sholat bahkan bisa mencuri. Ya. Nah jika ada seseorang menunaikan sholat namun masih melakukan perbuatan mungkar, ada yang salah dalam sholatnya. Ya. Bahkan ada yang unik dalam kehidupan ironisnya seseorang yang bahkan akan datang ke masjid menunaikan sholat masih takut kehilangan sandalnya. Ya. Ada sesuatu di sini yang mesti diperbaiki. Ya. Baik, yang kedua kita dengan cepat bahwa seorang yang sholat, maka bila benar ditunaikan, sholat itu akan berdampak pada ketenangan jiwanya. Al-Quran menegaskan hidupnya akan lebih tenang, ya, lebih nyaman menjalani kehidupan. Kita dapati itu di Quran surah ke-13 Ar-Ra'du ayat ke-28. Kemudian dijelaskan kembali di Quran surah ke-20 Thaha ayat ke-14. Ya, mohon izin bila uraiannya agak nampak sedikit cepat karena ini telah kita bahas dalam 2 kali uraian. Ya, ini sekedar untuk mengevaluasi saja. Baik, Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub di Quran surah 13 Ar-Ra'du ayat ke-28. Yakinkan pada dirimu, jika zikir Anda benar kepada Allah, itu dampaknya ke hati pasti tenang. Ya. Sekaligus kalau ibu pahami secara terbalik, ada pengertian di sini, jika kita sedang merasakan kegelisahan, ya, perasaan tidak nyaman, ingin mendapatkan ketenangan, ibu bisa isi dengan zikir. Jadi kalau sedang gelisah misal, apapun yang terjadi, gelisah di rumah tangga, di pekerjaan, terkait dengan anak-anak, zikir. Kata Allah zikir, Anda akan tenang. Ya. Lalu kalau kita bertanya bagaimana caranya ya Allah, di Quran banyak. Ya. Baca Quran itu bagian dari zikir. Ya. Baca Quran bagian dari zikir. Ada di Quran surah ke-15 ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya. Kami yang turunkan Quran untuk digunakan sebagai zikir. Jadi ibu boleh ya, sekiranya misal sedang dalam keadaan gelisah, tidak tentram apapun yang terjadi, ambil wudu, menghadap kiblat, buka mushaf, baca Quran. Itu sudah janji Allah. Janji Allah, minimal ketika ibu baca, keadaan ketenangan itu akan muncul. Ya, keadaan tentram akan hadir. Ya, tidak percaya silakan, Allah tidak mungkin berdusta dengan janjinya. Ya. Kemudian juga menghafal Quran itu bagian dari zikir.
Jadi kalau ibu walaupun dalam sehari sering menghafal 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat ya, atau bahkan barangkali mengisi hari-harinya dengan membuka ya, atau bahkan menghidupkan misal murattal Quran ya, ibu dengarkan ayat-ayat Quran, itu menambah ketenangan juga. Bahkan disebutkan 4 kali di satu surah. Ya. Surah ke-54 Al-Qamar ayat 17, ayat ke-22, ayat 32 dan ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri ya fahal mim muddakir. Kami telah mudahkan Al-Qur'an itu untuk digunakan sebagai zikir, dihafalkan. Di penghafal Quran yang baik itu pun sedang berzikir. Ya, sedang berzikir. Tapi poinnya bukan ini. Yang paling menarik, zikir itu kata Quran bisa menjadikan hidup kita tenang, dan puncak zikir ternyata itu ada dalam sholat. Dalam sholat. Jadi sholat itu puncak zikir tertinggi ya. Jadi puncak zikir itu bukan dari bacaan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu zikir ringan sebagai latihan. Ya, baca Quran zikir, menghafal Quran zikir. Salat itu disebut sebagai puncak zikir tertinggi. Ada di Quran surah ke-20 Toha ayat ke-14. Ya. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ya. Allah berfirman, saya Allah. Ya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali saya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali saya. Kan? Sembahlah saya, dan tunaikan salat sebagai zikir kepada saya. Masya Allah. Kalimat Qurannya sangat indah ya. Perhatikan kalimat Qurannya. Dan tunaikan salat sebagai zikir kepada saya. Jadi salat di ayat ini, di Quran surah Taha ayat ke-14 itu disebut sebagai zikir, puncak zikir. Kenapa dinamakan dengan puncak zikir? Karena dalam penunaian salat ini, seluruh zikir-zikir yang tadi disebutkan dihimpun dalam satu proses. Ya. Bukankah saat salat kita membaca Quran? Dan Quran tadi disebutkan zikir? Bukankah kita saat salat membaca subhanallah? Allahu akbar dalam takbir? Ya, alhamdulillah dalam Al-Fatihah? Bukankah saat sholat kita berdoa? Bukankah saat sholat kita istighfar? Jadi sholat ini puncak zikir. Ya. Dan menariknya, kata Quran tadi, kalau orang zikirnya benar, pasti akan lahir ketentraman dalam jiwanya. Hidupnya akan tenang. Nah, yang menarik begini, kalau Anda membaca Quran saja bisa tenang, berdoa bisa tenang, seharusnya kalau kita kumpulkan semua zikir itu menjadi lebih tenang. Ya. Karena semua zikir tadi terkumpul dalam sholat, seharusnya orang yang sholat lebih tenang hidupnya. Nah, jadi kalau ada orang sholat 5 kali dalam sehari, tidak menjadikan itu sholatnya berdampak pada ketenangan jiwanya, mungkin ada yang kurang tepat dalam penunaiannya. Ya. Yang ketiga, secara cepat, Al-Quran menyebutkan jika orang sholatnya benar, seorang muslim benar menunaikan sholatnya, maka mendapat jaminan langsung dari Allah. Ingat, bukan Nabi yang menjamin, bukan manusia yang menjamin, menggaransi, tapi Allah langsung yang menetapkan. Ya. Orang yang sholatnya benar sesuai petunjuk Quran, petunjuk Nabi, maka dijamin hidupnya pasti mudah. Mudah. Ya. Bahkan terkait dengan rizki pun akan mendapati kemudahan. Ya. Itu bisa didapati di Quran surah ke-65 At-Talaq, di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Ditafsir kemudian di Quran surah kedua Al-Baqarah, Masya Allah, di ayat yang sama, ayat yang kedua dan 3. Ya, kita agak cepat sedikit, perhatikan kalimatnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Baik, perhatikan persamaan Quran ya, ibu sekalian. Saya mohon izin untuk mengingatkan, dan dimanapun kita berada, Quran itu diturunkan bukan sekedar untuk dibaca, tapi dipahami isinya, terapkan dalam kehidupan kita rumusnya. Ya. Sekarang perhatikan rumus Quran. Ya, Allah memberikan rumus pada kita, dan Allah yang maha tahu siapa kita. Ya. Jadi kalau ada pencipta pesawat, tentunya dia lebih tahu dengan pesawatnya kan. Kalau kita ingin bertanya sesuatu tentang pesawat, tanyakan pada ahlinya. Ya. Nah sekarang yang mencipta manusia tiada lain kecuali Allah. Jadi kalau kita ingin tahu tentang diri kita, tanyakan pada Allah. Nah sekarang lihat pernyataan Quran. Siapa yang coba meningkatkan takwanya kepada Allah? Insyaallah. Wa may yattaqillaha, siapa yang berusaha meningkatkan takwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka setiap kesulitan yang ia alami dalam hidup akan Allah mudahkan, diberikan solusinya.
Masya Allah. Hati-hati, kita telah belajar persamaan Quran yang lainnya. Di Quran surah Al-Baqarah itu ayat 155. Bahwa manusia yang hidup akan selalu lekat dengan persoalan. Jadi tidak ada manusia hidup yang tidak punya masalah. Ya. Allah ciptakan masalah untuk membuat hidup kita lebih berkualitas, bukan jadi bermasalah. Ya. Walanabluwannakum bisyai'. Ya, kami akan uji kalian yang hidup dengan persoalan kehidupan. Jadi termasuk kita ya, yang tenang-tenang, nyaman, senyum-senyum di sini, itu belum tentu nggak punya masalah. Pasti ada persoalan yang kita rasakan sampai hari ini. Nah, harusnya kata Quran, kalau orang meningkatkan takwa, itu sebetulnya mudah mengentaskan masalah. Ya, nggak ada biaya yang mahal, ya, tenaga yang sulit. Kata Quran sederhana, cukup tingkatkan takwa, solusi datang. Ya, solusi datang. Bahkan menariknya, persoalan rezeki pun, Masya Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, ayat 3-nya. Bahkan kami akan kirimkan rezeki dari sisi yang tidak dia duga. Ya. Umumnya orang kan mencari ya, ingin rezeki dia cari. Ini yang tidak dicari pun datang, Bu. Ya. Kemarin di Bekasi kami bahas tentang teori rezeki, itu terbagi 2 di Quran. Ada rezeki yang kita cari, itu disebut dengan adlullah, keadilan Allah. Ya. Di Allah saking adilnya, semua manusia diberi kesempatan yang sama. Silahkan mencari rezeki. Peluangnya terbuka. Tapi menariknya, ada rizki yang mencari-cari kita. Itu disebut dengan fadlullah. Ya, fadlullah, keutamaan Allah. Ya. Pelan-pelan. Fadlullah, keutamaan Allah. Nah, ini kalau orang meningkatkan takwa, kata Quran, itu rizkinya bahkan datang mencari dia. Ya. Bukan dia yang repot mencari. Ya. Pelan-pelan ya. Dan rizki itu tidak harus selalu materi yang kita pegang. Ya. Tidak harus selalu uang. Tidak diartikan dengan barang-barang hadis sekitaran kita, kedudukan tidak ya. Tapi mohon maaf, nanti di Quran diterangkan keturunan itu rezeki. Ya, ketenangan itu rezeki. Baik ya, ketentraman itu rezeki. Kan saya sering tanyakan pada ibu kan, kadang-kadang dalam persoalan tertentu, ketenangan itu jauh lebih penting dibandingkan dengan rezeki yang kita pegang. Ya. Saya sering kan menyampaikan pada ibu untuk memilih, pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Dan selalu pilihannya ketiga, kaya tapi tenang. Baik. The point ya. Oke, sekarang kalau kita bertanya, ya Allah, kalau kami ingin tingkatkan takwa supaya hidupnya mudah, bagaimana caranya? Ya. Tapi sebelum kita ke situ, perhatikan dengan jeli ya. Jika ada seseorang dalam hidupnya mengalami persoalan dan tidak pernah tuntas, ya, padahal dari sisi yang lain barangkali kedudukan tinggi, harta benda melimpah, tapi ini masalah nggak pernah selesai. Di kantor dia jadi champion juara, tapi di rumah kok nggak selesai. Atau sebaliknya. Ya. Maka coba dicek ini takwanya. Mungkin ini sumbernya. Ya, sumber persoalannya. Nah, ketika Anda bertanya bagaimana cara kami meningkatkan ini, maka pertama kali yang dilakukan dijawab di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 2-3. Perhatikan kalimatnya, dzalikal kitabu la raiba fi hudan. Siapa muttaqin, orang takwa ini? Ayat 3-nya perhatikan. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Perhatikan kalimatnya. Di ayat ini tidak mengatakan sholah, tapi yuqimunas shalah, yang menyempurnakan sholatnya. Oke. Jadi pertama kata Quran sederhana, kalau ingin meningkatkan takwa, sholat. Di kaidahnya kalau orang sholat, ini masalah selesai. Ya, tuntas ini selesai. Ya. Tapi persoalannya, kenapa didapati orang tiap hari sholat, bahkan 5 kali dalam sehari yang fardu, kan? Ditambah dengan yang sunnah banyak sekali, masalah nggak selesai-selesai. Barangkali kuncinya di kalimat yuqimun. Karena boleh jadi ada orang sholat tapi tidak sempurna sholatnya. Jelas di sini? Baik. Bahkan yang keempat, kita teruskan 4. Keutamaan yang diberikan selanjutnya, mohon maaf, jika pun ia berdoa dalam sholat, maka doa yang dipanjatkan dalam sholat, menurut Quran, itu akan 2 kali lebih cepat dijawab oleh Allah dibandingkan doa yang dipanjatkan di luar sholat. Jadi keutamaan sholat yang keempat, bisa mengabulkan doa 2 kali lebih cepat dari kondisi biasa. Ya. Itu bisa kita temukan di Quran, surah ketiga Ali Imran contohnya, ayat 38 sampai ayat 39, posisi paling kanan di mushaf sebelah atas. Ya, Quran, surah ketiga Ali Imran, ayat 38 sampai 39. Masya Allah, mohon maaf, jangankan doa biasa, yang mustahil pun kalau kita butuh. Sekali lagi, kalau kita butuh. Karena Allah, perhatikan ya rumus ini, Allah mengabulkan doa pada apa yang kita butuhkan.
bukan apa yang kita inginkan. Ingat itu ya. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu, menurut Allah belum tentu butuh kamu ini ya, untuk dunia akhirat. Ya. Jadi Allah alihkan kepada yang paling kita butuhkan. Bahkan kalau menurut manusia itu mustahil, tapi kita butuh menurut Allah, itu pasti dikabulkan. Ya. Kita pernah kisahkan ada 2 orang sudah menikah, ya. Kemudian mohon maaf, ya, belum dikaruniai keturunan, suaminya sudah sedemikian sepuh, ya. Dilukiskan di Quran surah Maryam ayat 3 sampai dengan ayat ke-10 itu, bahwa maaf rambutnya sudah beruban, fisiknya sudah lemah, bahkan istrinya ya divonis secara medis tumonofos dan mandul. Secara klinis mustahil. Ya, dokter semua sudah give up, ya. Mereka hand up, gak mungkin ini, mustahil. Tapi apa yang terjadi? Suaminya kemudian masuk ke dalam mihrab. Di dalamnya menunaikan salat. Dalam sholatnya kemudian beliau berdoa. Dalam sholatnya berdoa. Dan hati-hati, ini masih di awal sholat, Bu. Ya. Jadi saya mau sampaikan, di awal sholat aja berdoa, sudah dikabul. Sholatnya belum selesai. Ya. Masih di awal sholat. Masih berdiri dalam sholatnya. Sholat kan dimulai dengan berdiri, ya. Berdiri dalam bahasa Arab disebut qaim. Qaimun, itu berdiri. Oke. Di orang ini, nanti kita akan lihat, kemudian memulai sholat. Dalam sholatnya beliau berdoa. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Di mihrabnya Zakaria bermohon kepada Tuhannya, Rabbnya. Qala Rabbi habli, ya Allah, mohon anugerahkan kepadaku. Saya beri rumus cepat sebentar, Bu ya. Ibu pernah mendengar nama Allah di Al-Asmaul Husna Wahhab. Ya Wahhab, Wahhab ya. Nah, saya beri ilmu sebentar. Wahhab itu berarti sifat memberi tanpa batas. Saya ulang ya, sifat memberi tanpa batas, ya. Jadi kalau ibu sedang bermohon kepada Allah dalam situasi yang rumit, misal orang mengatakan susah dan sebagainya, ibu sebut namanya Yal Wahhab. Yal Wahhab, ya? Jelas di sini? Saya ingin tunjukkan betapa jelinya bahasa Quran ketika kesulitannya ini dipandang mustahil, yang disebut bukan nama Allah yang lain. Ya. Ini pun ajaran dari Quran. Kalau ibu misal ingin berdoa kepada Allah menyebut Al-Asmaul Husna, nggak usah disebut semua. Nanti capek gitu ya. Capek karena rumus Quran itu Al-Asmaul Husna itu diturunkan, ya, disampaikan pada kita tentang nama-nama Allah terbaik untuk dimohonkan sesuai kebutuhan kita. Ya, jadi misal ibu butuh sedang punya kesulitan ingin dibuka, maka sebut namanya Ya Al-Fattah. Ya, butuh rizki Ya Razzaq, gitu kan? Ada yang iseng, ada yang jahil di pekerjaan suami dan macam-macam, misalkan kan sebut namanya Ya Al-Jabbar, pelindung, ya, atau Ya Al-Malik yang menguasai segala hal. Ya. Ujian luar biasa sulit, ingin ditanamkan kekuatan kesabaran, minta Ya Sabar. Ya Allah, tambahkan kesabaran, Ya Sabar, kan? Tambahkan kesabaran. Ini Nabi Zakaria pun ketika beliau meminta sesuatu ya, yang menurut manusia ada batasan, yang disebutkan cuma satu. Ya. Beliau nggak minta semua, Ya Allah, Ya Al-Fattah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Al-Wahhab, ya. Enggak. Nanti kalau ibu minta kebanyakan, justru dikasihnya terlampau banyak, nggak sanggup kita mintanya. Ya. Jelas ya? Ibu tiba-tiba nggak punya masalah minta Ya Sabar, Ya Sabar, Ya Sabar. Ya. Sabar itu kan berbanding lurus dengan masalah. Jadi kalau ibu minta kesabaran, ibu minta masalah. Jelas ya? Oke, jadi kalau kita punya persoalan dalam berbagai hal, coba rumusnya adalah pilih yang paling tepat. Makanya ketika Allah berfirman tentang ini, di Quran surah 17, ya, dari ayat 110 sampai ayat 111, itu kalimatnya jelas. Ya. Qulid Allah. Panggil Allah, sebut namanya kalau kita butuh. Awid Ar-Rahman atau Ar-Rahman. Ya. Jadi kalau ibu tidak tahu namanya apa nih sesuai kebutuhan saya, yang paling gampang Allah. Ya, kalau kita tidak tahu, ya Ustadz saya mau minta, misalkan, saya butuh sesuatu, nama yang cocok apa? Kita belum paham langsung, kata Allah sendiri, katakan Qulid Allah, sebut aja Allah. Ya. Atau Ar-Rahman. Tapi kalau kita mengetahui nama khususnya, ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kapanpun Anda butuh kata Allah untuk memohon, maka pilih nama-nama terbaik sesuai kebutuhan kita. Jelas ya? Oke. Nah, ini beliau memohon, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Quran surah 3 ayat ke-38. Ya Allah yang Maha Pemberi tanpa batas. Hamba sudah berusaha ikhtiar, tapi manusia mengatakan nggak bisa, katanya. Mustahil. Hamba yakin tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau tidak punya batas. Anugerahkan keturunan dari sisimu saja. Karena menurut manusia, dari orang-orang, mereka katakan nggak mungkin. Saya minta dari sisimu saja yang nggak punya batas. Innaka sami'ud du'a, engkau pasti dengar doa hamba. Maksudnya ini bahasa menyentuh. Kalau yang Maha mendengar saja tidak mengabulkan, lantas kepada siapa lagi hamba mesti minta?
Nah, ini ajaran kedua, saya ingin tekankan di sini, ini rumus kedua. Ya. Saya mau kasih rahasia ini antara kita saja hari ini ya. Pagi. Perhatikan, ada rumus di Quran. Kalau ibu mau minta kepada Allah, di antara rumus yang kedua, selanjutnya adalah cari dengan bahasa yang menyentuh. Cari kalimat yang baik, jangan yang standar-standar. Ya, ya Allah, anak saya besok mau ujian, mohon luluskan ya Allah. Itu standar, jangankan ibu, yang lain juga minta. Gitu. Jadi ketika ada 100 anak mau ujian, 100 ibu yang lain juga minta. Ibu cari kalimat yang lain, yang indah. Ya. Duhai Allah, saya mengandungnya selama 9 bulan. Ya. Tak lekat saya membacakan Quran dalam kandungan. Ya Allah, saya melahirkannya berjuang dengan kematian. Merawatnya ya Allah sampai hari ini berusaha mendekatkan dia denganmu ya Arhamar Rahimin. Ya. Kalau dengan segala perjuangan ini belum cukup untuk engkau mengabulkan doa, saya tunjukkan sampai saat ini dengan cara apa lagi saya mesti meminta. Saya tidak minta banyak untuk hari ini ya Allah, mohon ya, jadikan anak saya lulus dalam ujiannya. Itu beda dengan yang lain. Ya, jelas ya? Alhamdulillah satu. Wah langsung dicatat itu. Oke. Apa yang terjadi? Maaf, tadi doanya dipanjatkan dalam keadaan apa? Salat. Sudah selesai salatnya? Belum. Masih apa tadi? Berdiri. Masih ingat apa tadi bahasa Arabnya berdiri? Qaim. Ya, qaim. Dia kan? Qaim. Qaimun. Sekarang ayat 39-nya lantas mengatakan, tiba-tiba selesai beliau berdoa, baru selesai doanya, baru minta. Fanadathul malaikah. Langsung turun malaikat. Pelan-pelan ya. Kalimatnya menggunakan fa. Ya. Fa itu dalam bahasa Arab huruf yang merangkai dua peristiwa berbeda tanpa jeda. Ya, harfu atfin bila hudud. Dia ada satu peristiwa seorang berdoa, peristiwa kedua doanya dikabulkan. Nah, ini dirangkai dengan huruf fa. Artinya saat orang ini selesai berdoa, seketika langsung terkabul. Ya. Ibu bayangkan kan ada orang berdoa, saat berdoa belum terkabul kan? Berapa masa baru terkabul? Kalau pakai wawu, wanadathu berarti jedanya agak singkat. Kalau menggunakan thumma, jedanya agak panjang. Ya, barangkali mungkin besoknya baru dikabulkan. 10 hari kemudian baru terkabul. Tapi ini Masya Allah, berdoa, baru selesai doanya, langsung turun malaikat menyeru beliau. Fanadathul malaikat, tiba-tiba malaikat turun menyampaikan. Ya. Apa yang terjadi? Annallaha yubashshiruka biyahya, di ujung ayatnya, Allah kasih kabar gembira, doa Anda terkabul. Istri Anda akan mengandung, kamu akan punya anak, namanya bahkan langsung dari Allah Yahya, diberikan ilham. Yahya artinya hidup. Ya. Dia yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan yang monofos dan mandul bayi yang hidup, kata Allah nggak ada yang mustahil, saya Wahab. Ya. Nah yang menarik, kapan kejadian itu? Perhatikan yang sebelumnya rangkaiannya. Wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Sedangkan beliau masih berdiri dalam sholatnya. Ibu bayangkan, baru berdiri aja, doa sudah terkabul. Dan berita baiknya bagi umat Muhammad SAW, ternyata setiap kita berdiri dalam sholat, itu sudah ditunggu Allah. Bu. Ditunggu Allah. Bukan ditunggu biasa untuk meminta. Mau minta apa? Dulu, level Nabi saja, itu baru memohon, seketika dikabulkan. Kita umatnya Nabi Muhammad SAW, Nabi terbaik, bahkan ditunggu Allah, mau minta apa? Nah, kita lihat misal, ya, turunannya, ada di hadis riwayat Abu Daud, nomor hadis 649. Ya, Abu Daud, nomor hadis 649. Ya. Abu Daud itu nama aslinya Sulaiman As-Sijistani. Ya, Sulaiman berasal dari Sijistan. Dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani. Baik ya? Kemudian beliau hafal 500.000 hadis. Ya. Dari 500.000 hadis ini dikumpulkan 4.800 hadis. Ya. Dalam satu kitab, satu buku. Kitab ini, kalau kita bisa fokus, ya 4.800 hadis ini dikumpulkan di satu kitab atau buku. Ya. Kitab ini khusus menghimpun hadis untuk petunjuk ibadah saja. Ya, tata cara ibadah. Baik, jadi kalau ibu ingin tahu tuntunan untuk ibadah yang baik, misalnya, dari mulai fikih, ya, dari mulai wudu, sholat, dan sebagainya, ibu kalau bagus cari kitab sunan namanya. Ini untuk pengetahuan dulu ya. Di kitab-kitab sunan itu, ya kalau ibu lihat nanti Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Sunan Abu Daud. Kenapa disebut kitab sunan? Maksudnya, kitab ini hanya menghimpun hadis-hadis dalam urutan-urutan ibadah cara fikih. Ya. Jadi kalau ibu ingin tahu cara sholat yang bagus bagaimana, jangan cari di Al-Bukhari. Ya, terlalu luas nantinya. Cari di kitab sunan. Ya.
Di antara kitab sunan yang populer adalah Sunan Abu Daud, menghimpun 4.800 hadis. Dari 4.800 ini ada 15 hadis qudsi. Dari 15 hadis qudsi ini, urutan hadis yang nomor 2 dari hadis qudsi, posisi 649 adalah hadis yang akan kita bacakan dari Abu Hurairah. Ya, saya cepat saja ke ujungnya, perhatikan. Di ujung hadisnya, idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jika seorang hamba sedang sholat, dia membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya mau tanya pada ibu, saat kita baca itu, kita sedang duduk atau sedang sujud? Berdiri. Gak mungkin dibaca dalam sujud, gak mungkin dibaca dalam duduk. Itu berdiri. Ya, dalam bacaan apa? Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah. Taib. Jadi, perhatikan ya, Nabi Zakaria baca saat berdiri. Dikabulkan oleh Allah. Kita datang aja ditunggu oleh Allah. Mau minta apa gitu kan? Dalam keadaan berdiri, kita bacakan iyyaka na'budu, ya Allah, sekarang kami akan ibadah, sedang sholat, kami lakukan hanya untukmu. Wa iyyaka nasta'in, dan kami sedang punya masalah, ya Allah. Ya, saya sudah ajarkan kemarin saat Anda bacakan ini, hadirkan persoalan kita dalam hati. Ya, tapi nggak usah dilafadzkan. Ya, hadirkan suasananya, mungkin dengan di rumah, di kantor, dengan anak-anak, macam-macam. Dan kami hanya mohonkan solusinya kepadamu, ya Allah. Itu ketika ibu katakan demikian, jawabannya, perhatikan jawabannya. Hadza baini wa baina abdi. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Hadis qudsi, sahih. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali abdi. Dan untuk hambaku sekarang, kalau benar sholatnya, masalah. Apapun yang dia minta, aku akan kabulkan. Apapun yang dia minta. Ya, pertanyaannya, banyak orang sholat telah menunaikan, tapi mohon maaf, berapa dari doa yang dia bacakan terkabul? Bukankah saat kita ruku ada doa? Saat kita sujud ada doa? Duduk di antara dua sujud ada doa? Dari sekian doa yang dipanjatkan, berapa yang terkabul? Jangan-jangan kita sulit mendapatkan pengabulan karena cara salat yang ditunaikan ada yang kurang tepat. Ya. Dan yang terakhir, yang kelima, ya, orang yang salatnya benar saat ditunaikan, maka dijamin hidupnya sukses dan bahagia. Ya, sukses dan bahagia. Baik. Dan ini bagian awal pengantar kajian kita untuk kita teruskan pada materi utamanya. Jika ada seseorang sukses saja, atau diharapkan sukses dalam hidupnya, tapi belum tentu bahagia, walaupun ada satu dua yang mendapatinya, itu dalam bahasa Arab disebut dengan fauz. Fauz, ya. Derivasi pengulangan katanya disebutkan di Quran sebanyak 29 kali. Fauz. Turunannya fauzi, faizah, fauzan, faiz. Ya. Jadi kalau ada yang diberi nama fauzi, fauzan, faiz, faizah, itu diharapkan sukses dalam hidupnya. Tapi belum tentu bahagia. Nah, itu ya. Baik. Ada yang bahagia, tapi secara bahasa demikian. Sebaliknya, kalau ada diharapkan misalnya bahagia hidupnya, ya, rumah tangga bahagia, pekerjaan bahagia, yang penting bahagia. Miskin juga nggak apa-apa, yang penting bahagia. Ya. Nah, itu faroha namanya, fariha. Fariha. Turunannya di sini farah. Ya. Laki-lakinya farhan. Jadi kalau ada yang namanya farhan, farah, itu artinya diharapkan bahagia dalam kehidupannya. Miskin gak ada masalah, yang penting bahagia. Baik ya. Pilih mana? Sukses tapi gelisah, atau bahagia tapi miskin. Oke. Selalu yang ketiga ya. Makanya di Quran Allah tidak pernah menawarkan satu di antara dua. Ya, langsung memberikan yang ketiga supaya kita nggak milih. Karena pasti diketahui itu. Baik, kalau Anda menginginkan sukses dan bahagia, bahasa Arabnya yang standar itu disebut dengan falahun. Falah, fa, lam, alif, ha. Sukses dan bahagia. Ya. Kadang diterjemahkan dengan bahagia saja. Padahal itu mengandung unsur kesuksesan. Ya. Maaf, ini yang keberapa tadi? Kelima. Penting tidak yang kelima? Dan sangat diinginkan. Saking pentingnya, sangat diinginkan ya. Maka Allah tidak jemu mengingatkan 5 kali dalam sehari. Diingatkan pada kita. Dipanggil lewat suara azan. Setelah hayya 'alas shalah apa? Jadi saat kita dipanggil sholat, ayo sholat sini. Ya. Sebetulnya Allah nggak butuh dengan sholat kita. Demi Allah saya katakan ya, catat kalimat ini. Semuka bumi tidak sholat, tidak akan pernah menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Ya, Allah tetap Rabb, ya, tetap penguasa, tetap Tuhan. Ya, nggak butuh dengan sholat kita. Justru saat dipanggil sholat, Allah itu manggil kita dengan sifat sayangnya. Hayal falah, yang belum bahagia kenapa sih? Ada masalah apa ya, sujud sini, minta. Ya. Yang belum sukses apa kendalanya? Saya penguasa rezeki, nggak akan datang rezeki tanpa izin saya. Kan? Apa masalahnya? Dipanggil ini. Nah, sekarang perhatikan. Kalau kesuksesan, kebahagiaan sudah digenggam, umumnya mau dilepaskan atau tidak?
Tidak, ya. Tidak, pasti ingin tetap digenggam. Digenggam tidak ingin dilepaskan. Maka kalau sesuatu digenggam tidak mau lepas, itu bahasa Arabnya ditambah hamzah di depannya, kemudian alif terakhir dibuang. Hamzah ditambah di sini, alif terakhir dibuang di sini, kemudian kalimatnya menyatu. Kalau sudah muncul hamzah maka harakat di huruf yang ini pindah ke depan. Ini mati. Ya. Jadi aflah. Turunlah kemudian Quran surah ke-23 ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun. Ya, orang beriman itu pasti sukses dan bahagia. Ya, siapa mereka? Ayat keduanya, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang yang bisa khusyuk dalam salatnya. Khusyuk. Ini syarat pertama. Ya. Kita sering bahas di pertemuan lalu dan kita contohkan, sahabat Nabi itu kan Bu, tidak semuanya ustad. Yang ustad itu sedikit sebetulnya. Ya, Ali bin Abi Thalib ustad. Yang lainnya Masya Allah rata-rata pengusaha. Ya, Abu Bakar pengusaha, Uthman pengusaha, ya, Omar bahkan birokrat, ya, Abdurrahman bin Auf modalnya cuma modal sholat Bu, datang ke Madinah, ya Masya Allah modal pakaian melekat di badannya karena hartanya disita. Ya, kan saya sering pernah kisahkan ini ya, sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf. Itu sebelum hijrah di kota Mekah, beliau orang paling kaya Bu di Mekah. Masya Allah kekayaannya luar biasa, masuk Islam. Begitu masuk Islam saat akan hijrah ke Madinah, diketahui keislamannya, dirampas semua hartanya. Kata orang-orang pada saat itu, kalau kamu ingin harta lagi, silahkan kembali kepada agama semula, kepercayaan semula, kami kembalikan, dan kami akan angkat engkau jadi hartawan terhormat di sini. Ya. Tapi kalau tidak mau, silahkan ke Madinah, tinggalkan semua harta, berangkat sana. Cukup bawa pakaian aja yang melekat di badan. Ya, cukup bawa pakaian saja. Ya. Mereka kira nggak akan selamat tuh, kan Mekah Madinah itu kisaran 400 kilo kurang lebih. Medannya tidak seperti sekarang, nggak ada jalan seperti saat ini. Ya, Masya Allah badainya macam-macamnya, paling meninggal di jalan kata mereka. Ya, tidak mudah. Tapi yang sulit, anak istri, keluarganya ditawarkan hal serupa. Perhatikan tawarannya, ikut suami, kamu sama, tinggalkan semua harta, bawa pakaian aja silakan, belum tentu selamat sampai ke Madinah. Tapi kalau tidak ikut suami, tetap dalam agama kamu, kami berikan semua harta ini, kamu jadi orang paling kaya, dan silahkan nikah dengan laki-laki manapun yang ada di Mekah. Kalau ibu dalam situasi seperti istrinya Abdurrahman bin Auf, ditawari tadi, ikut suami, belum tentu sampai ke Madinah, kan? Baik. Atau tinggal di Mekah, bisa nikah lagi dengan orang paling cakep di Mekah. Pilih mana? Oke. Kenapa jadi bingung milihnya ini? Baik, ternyata yang terjadi istrinya memilih untuk tetap di Mekah. Ya, dia tidak pilih ikut, tetap di Mekah. Yang menarik berangkat beliau Abdurrahman bin Auf ke Madinah, kemudian sampai di sana, perhatikan, ini kisah luar biasa. Ini pelajaran untuk kita, inspirasi yang sangat bagus. Kenapa orang Madinah dulu disebut dengan Ansor? Ya. Ansor itu bentuk jamak dari kata Nasir. Ya. Nasir dalam bahasa Arab tidak ada makna selain sifat penolong yang sangat dalam. Ya. Walaupun rela memberikan apa yang sesungguhnya ia butuhkan. Ya. Sifat penolong yang sangat dalam, sekalipun rela memberikan apa yang sesungguhnya ia butuhkan. Dia sendiri butuh, cuman kasih orang gitu. Ya. Ibu bayangkan ya, saat orang-orang hijrah ke Madinah, itu Masya Allah, orang haus disambut oleh orang yang bawa minuman. Orang lapar disambut oleh orang yang bawa makanan. Orang kekurangan pakaian dibawain pakaian oleh orang yang bawa pakaian. Dan yang paling menarik, ini yang bawa barang-barang tadi, belum tentu mereka itu orang punya. Ya, coba cek ada makanan apa. Mereka sendiri butuh, tapi diberikan gitu. Ya. Dan kisah itu nanti akan dirangkum di Quran surah 59, Al-Hasyr, ya, ayat 9 sampai 10. Posisi paling kanan, di tengah ke bawah itu urutannya. Baik, pelan-pelan. Poinnya Abdurrahman bin Auf, tadi kan orang paling kaya ya, jatuh fakir, maka disambut oleh orang paling kaya di Madinah. Ya. Lihat tawarannya begitu sampai ke sana, ditawarkan langsung, Masya Allah. Kata orang ini, sami'tu annaka kunta ghaniyan. Saya dengar Anda sebelumnya kaya, sekarang fakir. Kalau Anda ingin kaya lagi, khudh nisfa mali, silahkan ambil setengah harta saya. Ya. Karena orang ini berpikir, tidak mudah seseorang kehilangan satu kemapanan yang harus menyesuaikan kembali dalam gaya kehidupannya. Kan saya sering sampaikan Bu ya,
Masih ingat rumus fisikanya itu? F1 sama dengan F2 ya. Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Apa yang didapat itu yang keluar ya. Orang turun dari angkot kan begitu tawadhu nunduk gitu. Sudah gitu sedekah ya. Sudah mulai punya pribadi, sebagian orang walau tidak semuanya, gitu kan? Nah, cuman kan persoalannya rumus gaya itu juga berbanding lurus hukum Pascalnya dengan P kan? F berbanding lurus dengan P. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Ini masalahnya. Ya. Jadi semakin tinggi tingkat kehidupannya, gaya yang banyak ingin ditampilkan, kehilangan ini tekanan semakin kuat, capek gitu. Ya. Sekarang lihat misalnya saudara-saudari kita ya, yang mulai muncul popularitasnya, segala mulai berubah. Begitu redup, pelan-pelan, sensasi banyak ditampilkan karena tekanan tinggi gitu. Jelas ya? F berbanding lurus dengan P. Semakin banyak gaya, semakin banyak tekanan. Nah, orang Madinah tadi mengira, ini nggak mudah ini kehilangan kemapanan ya, status dalam kehidupan. Tapi yang paling indah adalah ambil setengah harta saya. Itu yang paling indah. Saya dengar yang kedua, Anda ditinggalkan oleh istri dan anak-anak. Kalau ingin menikah lagi, pilih perempuan paling cantik di Madinah. Saya yang fasilitasi. Saya selalu tujukan ini pada bapak-bapak. Saya bilang gantian Bu ya. Kalau bapak dalam situasi ini datang ke situ ditawari gitu kan, hal demikian, ambil setengah harta saya, nikah dengan perempuan paling cantik, saya fasilitasi. Coba pilih mana? Menolak atau sulit untuk ditolak? Tidak mudah ya? Tapi lihat jawabannya. Beliau itu dididik oleh Nabi sholat dengan benar selama setahun. Jadi sholat itu turun setahun sebelum hijrah. Dididik oleh Rasulullah. Ya. Berdiri yang kuat dengan segalanya disampaikan tentang makna-makna gerakan-gerakan sholat. Bacaannya seperti ini maksudnya. Nanti telah kita bahas dulu di antara gerakan berdiri itu. Berdiri termasuk bacaan-bacaannya. Di antara pesan-pesannya adalah sepanjang masih memiliki kemampuan untuk menegakkan diri, untuk berusaha jangan gantungkan hidup pada orang lain. Maka beliau mempraktekkan kalimat ini dengan mengatakan jazakallahu khaira. Semoga Allah memberikan pahala atas tawaran Anda. Arini ainal aswaq. Cukup tunjukkan pada saya di mana pusat bisnisnya. Maka ilmunya dipraktekkan, bermohon kepada Allah, salatnya diperbaiki. 3 bulan di Madinah jadi orang nomor 3 paling kaya. Dan 1 tahun di Madinah jadi orang nomor 1 paling kaya. Yang kapaknya dikisahkan bahkan terbuat dari emas. Kapaknya saja. Kapaknya itulah Abdurrahman bin Auf. Ya, sukses dan bahagia. Walaupun kadar kesuksesan dan kebahagiaan setiap orang bisa beda. Ya, ukurannya bisa berbeda. Tapi poinnya adalah dia bisa meraih apa yang dia harapkan dan bahagia dalam kehidupan. Itu poinnya. Nah, sekarang evaluasi kita sebelum berlanjut pada praktikal dalam sifat sholat itu, evaluasi kita dari sekian sholat yang kita tunaikan, berapa yang sudah menghasilkan 5 poin ini. Ya kan? Itu poinnya. Jangan-jangan ada orang sholat masih belum baik, lisan belum baik, pandangan belum baik, sampai ujung kakinya. Jangan-jangan ada orang sholat selalu gelisah. Yang paling aneh sekarang saya agak bingung memahaminya. Ya, gagal paham dalam beberapa hal di kita ini. Ya. Sekarang kalau orang gelisah punya masalah, wajar Bu. Yang nggak wajar, masalah orang lain dia yang gelisah. Gitu. Coba cek tuh, yang punya masalah orang lain, yang bikin status dia kan. Terus ribut di media sosial, ini satu dengan yang lainnya. Padahal yang punya masalah orang lain, ngapain nggak ada kerjaan. Ya, kan bikin pusing juga, anak belum dimandiin gitu kan. Yang lain belum diperhatiin, masalah orang dibahas-bahas. Kan kacau gitu ya. Nah, itu jadi repot tuh. Dalam beberapa hal bahkan yang nggak nyambung dibahas juga. Coba ibu cek, hujan mendung bikin status. Hari ini Jakarta mendung. Emang kenapa? Ini bukan urusan kita mendung atau tidak, kan? Baik, dalam maksud bukan ingin menyampaikan pesan, ya, tapi dalam maksud keluhan dan sebagainya. Kalau ingin sampaikan pesan nggak ada masalah di sini. Ya. Saya mau kembalikan. Kalau ada seseorang sholat tidak mendapati bahkan 1 di antara 5 tadi, maka kemungkinan cuma 3. Hanya 3. Tidak ada yang keempat. 1, maaf, orang sholat tidak khusyuk sholatnya. Orang sholat tidak khusyuk sholatnya. Itu telah kita bahas tentang khusyuk dalam sholat. Ya. Yang kedua, maaf, orang yang sholat umumnya, isyarat dalam Al-Quran dan hadis Nabi, umumnya tidak memahami, tidak mengerti apa yang ia baca dan dilakukan dalam sholatnya. Ya. Silahkan masing-masing kita menunjuk diri sendiri, termasuk pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada. Ya. Dari sekian sholat yang telah kita tunaikan, mohon maaf, ribuan ruku dan sujud, berapa persen bacaan sholat yang kita telah pahami? Jangan-jangan kita sujud nggak ngerti yang dibaca, ruku tidak paham yang diungkapkan. Ya bagaimana itu bisa dijawab? Ya. Yang ketiga, maaf, kebanyakan orang sholat itu memberi celah pada setan untuk menggoda dia saat sholat. Ya.
Saya pernah sampaikan ya, ada setan khusus menggoda orang sholat. Ya, nanti lain waktu Bu, kalau sudah sampai materinya, kita akan bahas kajian tentang setan ya. Harus kita kenali itu. Kalau kita nggak kenal setan, bagaimana kita menjauhinya? Ya, ibu jalan ke sini selalu lewat jalan yang mulus, tidak pernah tahu di mana ada lubangnya. Kalau tidak tahu hambatannya, itu bisa berbahaya. Ya, hati-hati, nanti kita ambil kajian khusus. Ya, ada setan khusus menggoda orang sholat, namanya khanzab. Khanzab ya, dilukiskan dulu seperti kita bahas oleh Nabi di riwayat Abu Daud nomor hadis 666, bahkan di Al-Bukhari dijelaskan ya, maaf, idza udzina, kalau azan berkumandang, fafarra syaitanu wa alaihi dharatun, seperti di Al-Bukhari disebutkan, maka setan akan lari meninggalkan orang salat sambil terbirit-birit. Makanya ibu jangan heran ya, kalau punya teman non muslim azan berkumandang, ibu sedang jalan di mall atau di mana gitu ya, misal tiba-tiba dia bisa berkata, "Jeng, sudah azan, apa enggak salat dulu?" Itu wajar karena setannya lari. Ya. Fa idza tuwiba fa'ada. Kalau selesai adzan, setan balik lagi. Dan jangan kaget kalau orang Islamnya justru menjawab, "Tenang aja, baru adzan, belum qomat." Karena balik lagi gitu ya. Nah, yang paling menarik, hatta idza uqimat, sampai-sampai ketika salat ditunaikan, fayaqulu uzkur kadza uzkur kadza. Maka dia akan mulai membisikkan ya, memberikan waswas kepada orang salat itu, mulai bertakbir, ingat ini, ingat itu. Karena itu ibu jangan pernah heran kalau baru bertakbir begini, yang tak pengen kita ingat itu bisa muncul. Ya, padahal saya nggak pengen gitu. Coba deh ibu cek. Sebelum sholat kan kita biasa saja ya. Tapi begitu takbir itu normal siapapun. Ya, jangan kira ustadz pun terbebas dari itu, tidak. Ya begitu takbir Allahu Akbar, ada masuk itu. Ya kalau celahnya ada. Ya. Belum selesai hadisnya. Hatta la yash'ural musalli kam rak'atan yusalli. Sampai-sampai dia ingin membuat orang sholat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Oh, ibu nggak ngangguk pun pasti begitu ya. Oke ya, baik. Jelas ya?